Meminimalisir kehendak atau hasrat sudah lumrah di zaman modern seperti sekarang ini, di mana kebanyakan orang sering memperkaya diri mereka dengan materi-materi yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Sebagai contoh, terkadang orang membeli merek-merek barang elektronik terbaru ketika sebenarnya masih memiliki barang-barang sejenis yang berfungsi, atau pakaian baru, sepatu baru, jam tangan model terbaru hanya untuk sekedar terlihat up to date. Itu semua karena kita hanya menginginkan barang-barang tersebut, bukan memerlukannya. Ini disebut konsumerisme. Kita sedang hidup di tengah-tengah tren tersebut. Mereka yang menjauhkan diri mereka dari konsumerisme adalah apa yang disebut para minimalis, yaitu orang-orang yang menjauhi konsumsi materi yang berlebihan dan hanya fokus pada azas manfaat, apakah materi itu benar-benar mereka perlukan atau tidak. Semakin kecil keinginan, semakin besar kita menabung. Namun bagaimana apabila ide minimalisme ini kita aplikasikan kepada kehidupan bersosial kita, misalnya hubungan pertemanan? Ada sebuah pandangan yang disebut dengan social minimalism. Banyak orang berpikir bahwa menjauhi keterikatan sosial adalah hal yang buruk karena kita melewatkan keuntungan-keuntungan dari kelompok sosial dan pada akhirnya kita akan kesepian. Namun apakah benar menjauhi keterikatan sosial itu sama dengan merelakan diri kita untuk kesepian? Orang kelihatannya setuju bahwa punya banyak teman memiliki keuntungan karena kita punya banyak pilihan untuk berinteraksi secara sosial. Namun di mata para sosial minimalis, punya sedikit teman juga menguntungkan dan bahkan dalam situasi tertentu tidak punya teman sama sekali juga bermanfaat. Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno, percaya bahwa kita mampu mengurangi penderitaan kita dengan cara mengurangi hasrat dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana saja. Pertemanan tidak ada bedanya dengan makanan atau tempat tinggal, karena bagi Epicurus, semua hal tersebut merupakan pintu masuk bagi hasrat dan kesenangan. Ia bersabda bahwa dari semua cara yang diperoleh kebijaksanaan untuk memastikan kebahagiaan sepanjang hidup, sejauh ini yang paling penting adalah persahabatan. Pandangan-pandangan Epicurus soal persahabatan masih relevan di zaman sekarang. Bahkan di zaman modern kita sudah punya lebih banyak pilihan untuk bersosialisasi dengan adanya sosial media, diskursus online misalnya, atau jasa, dan lain-lain. Ini juga menjadi pembanding karena cara-cara bersosialisasi kita pada akhirnya berbeda dengan cara berteman tradisional di zaman Epicurus. Karena di zaman individualistik ini, orang-orang lebih berfokus kepada diri mereka sendiri dari segi pekerjaan, energi, dan waktu. Pertemanan bisa bermanfaat, namun itu tidak lagi esensial agar kita bertahan hidup. Banyak dari kita yang memiliki teman hanya demi punya teman saja. Terkadang bahkan kita memiliki teman lebih dari yang kita perlukan. Dan ketika kemudian kita sadar bahwa tidak semua teman itu punya dampak bagi kita, kita sering berpikir kembali apakah kita benar memerlukan banyak teman. Punya banyak teman tentu saja memerlukan banyak waktu, energi, dan biaya. Maka dari itu seiring berjalannya waktu, orang dewasa pada akhirnya tidak dipusingkan lagi dengan pertemanan karena hal tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang seringkali sebenarnya harus mereka fokuskan kepada keluarga mereka atau kehidupan mereka sendiri. Pikirkanlah berapa banyak waktu luang Anda dalam seminggu yang harus diluangkan untuk sekedar nongkrong, karaoke, atau porting dengan sejumlah temanmu setelah kerja. Atau berapa banyak biaya yang bakal dihabiskan untuk acara akhir minggu. Dan yang pasti betapa acara tersebut juga nanti akan menguras tenagamu yang harus kamu simpan untuk kerja di hari Senin nanti. Banyak orang pasti lebih memilih untuk beristirahat di akhir minggu setelah hampir seminggu penuh bekerja, atau meluangkan waktunya di rumah bersama keluarga, membaca buku, menulis, bersantai, atau tidur seharian. Punya teman juga berarti kita menjadi tertuntut untuk cocok dengan mereka, karena sebagian orang takut bila teman mereka tidak menyukainya. Ia pada akhirnya harus melakukan banyak hal untuk menyenangkan teman-temannya, sekalipun sebenarnya hal itu tidak disukainya. Ini selaras sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Arthur Schopenhauer misalnya, bahwa seseorang hanya bisa bebas ketika ia sendirian. Karena di saat ia sendirian, ia tidak perlu mempertimbangkan pandangan atau perasaan siapapun. Kualitas sebuah pertemanan terletak pada peran pertemanan tersebut dalam situasi yang sedang kita alami. Apakah mereka berperan atau tidak? Kalimat toxic friend sangat populer saat ini. Namun banyak dari kita yang membuang-buang waktu kita dengan obrolan tidak bermakna ketimbang memfokuskan diri untuk produktif. Kita tidak rela menjauh dari teman-teman beracun itu karena takut sendirian. Ini alami terjadi karena
peradaban komunal kita secara ribuan tahun menuntut kita untuk berkomuni, dan berkelana sendirian berarti kematian. Namun hari ini kita dimungkinkan untuk bertahan hidup dengan kontak sosial yang minimum. Seorang psikolog Dr. Daniel Merson menulis bahwa kita perlu berinteraksi satu sama lain, tetapi tidak berarti bahwa kita memerlukan hubungan ini mencapai sesuatu yang lebih dari tingkatan keterhubungan dasar. Sangat menyenangkan memiliki hubungan sosial yang kuat, tetapi itu tidak perlu untuk kelangsungan hidup kita atau bahkan kebahagiaan kita. Sederhananya, manusia tidak perlu punya teman. Saya jadi teringat dengan kalimat Robin Williams. Saya sebelumnya percaya bahwa hal terburuk dalam hidup adalah berakhir sendirian, namun ternyata tidak. Hal terburuk dalam hidup adalah berakhir bersama orang-orang yang membuat kita merasa sendirian.